Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Anataya Nabila dari kelompok 11, Prodi Hukum Keluarga kelas C, semester 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor NIM 12020121472 akan mempresentasikan materi PowerPoint dalam rangka memenuhi penilaian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dan agama. Sebelum saya menjelaskan materi kali ini, saya akan membaginya ke dalam 4 subjudul, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila dan agama. Yang kedua, hubungan Pancasila dan agama. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia. Dan yang terakhir adalah materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila dan agama. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Sedangkan Pancasila menurut istilah adalah ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sedangkan pengertian dari agama. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata a yang artinya tidak dan gama yang artinya kaca. Sedangkan agama menurut istilah adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan Pancasila dan agama. Hubungan Pancasila dan agama tercermin ke dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Adapun hubungan sila pertama dengan agama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya hubungan sila kedua dengan agama, yaitu manusia diakui dan diperlakukan dengan adil sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan masing-masing. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mempunyai hubungan dengan agama, yaitu bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan yang kokoh. Adapun hubungan sila keempat Pancasila dengan agama adalah setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan sila kelima ini dengan agama adalah agar terciptanya kerukunan antar umat beragama, keadilan hukum sesama rakyat Indonesia, dan kewajiban untuk bersikap toleransi dan menghormati keputusan orang lain. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia. Peran Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai petunjuk kehidupan atau way of life berbangsa dan beragama. Tentunya harus dijadikan pijakan bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam setiap tindak dan perbuatan antar sesama umat beragama yang lain. Selanjutnya Pancasila juga menjadi landasan terciptanya toleransi kehidupan umat beragama. Pancasila yang memiliki 5 asas yang saling menopang satu sama lain menjadi bukti kehidupan beragama di Indonesia menjadi rukun. Terakhir kita masuk ke dalam materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan sendiri tercermin di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mempunyai arti pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah dengan kepercayaan agama masing-masing dengan tujuan menyembah Tuhan yang Maha Pencipta. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepercayaan kepada orang lain. Dan yang ketiga, memiliki sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ini adalah contoh ilustrasi dari kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sendiri tercermin di dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mempunyai arti kesadaran akan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Adapun implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, saling tolong-menolong ketika orang terkena musibah walaupun berbeda kepercayaan. Yang ketiga, tidak memilih teman dalam bergaul dan tidak membedakan derajat kemanusiaan serta agama. Ini adalah contoh dari implementasi nilai kemanusiaan di mana terdapat gambar seorang anak kecil yang membantu seorang kakek-kakek yang ada di jalan. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan sendiri tercermin di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nilai persatuan mempunyai arti kesadaran membina persatuan dan kesatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Adapun implementasi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengutamakan persatuan dalam musyawarah. Yang kedua, bergotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah bersama-sama. Ini adalah contoh persatuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan sendiri tercermin di dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mempunyai arti mengembangkan musyawarah mufakat dan nilai-nilai demokrasi. Adapun implementasi dari nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat sebelum mengambil tindakan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan santun. Ini adalah contoh gambar dari implementasi nilai kerakyatan, di mana terdapat sekumpulan orang sedang melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Terakhir ada nilai keadilan. Nilai keadilan sendiri tercermin di dalam sila terakhir Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mempunyai arti kesadaran untuk menegakkan keadilan bagi diri sendiri dan sesama manusia. Adapun implementasi dari nilai keadilan, yang pertama, mengutamakan keadilan terhadap sesama. Yang kedua, tidak merampas hak orang lain. Yang ketiga, adil dan jujur dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang keempat adalah selalu mementingkan keutamaan bersama demi menghindari perpecahan. Ini adalah contoh dari gambar implementasi nilai keadilan, di mana Presiden Jokowi sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat dalam rangka pemerataan fasilitas di bidang kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.